kita ketemu lagi. Gimana kondisi kalian dan kondisi kendaraan kalian, apakah baik-baik saja? Nah, kali ini di sore ini hujan ya, hujan yang begitu lebat. Nah, dan sekarang saya mau mengajak kalian untuk memantau indukan yang sudah lama trouble, lalu saya terapi selama kurang lebih 4 bulan dan akhirnya hasilnya memuaskan. Oke, nah ayo kita saksikan. Jangan lupa kalau kalian sudah menonton video ini, kalian like, kalian subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari saya ya. Ayo kita mulai, let's go. Nah, ada beberapa indukan yang awalnya bener-bener sangat trouble, dia sudah tidak terurus, dia banyak kendala ya di perutnya yang melemah, di egg bending, lalu dia sudah, maksudnya di sistem produksinya dia tidak terlalu bagus, dia menjadi lobet yang tidak bisa produksi dengan lancar alias nutrisinya atau tingkat biranya itu sangat-sangat kurang sekali. Dan saya perbaiki, hasilnya cukup memuaskan ya, hasilnya cukup memuaskan dan si lobet menjadi produk lagi dan tidak macet lagi ya. Biasanya kalau kita sudah menanganinya dalam tanganan pertama itu biasanya indukan baru menetaskan 1 ekor saja ya. Nanti waktu sudah tahap-tahap berikutnya dia akan mulai terbiasa dan mulai berembrio dan menghasilkan anakan yang cukup banyak dan lebih dari 1 ya. Kalau yang pertama pasti waktu kita sudah selesai masa penerapian pasti dia akan menetaskannya 1. Itu 1 sudah bagus ya, sudah bagus daripada tidak sama sekali ya. Nah, ini akan saya tunjukkan indukan mana yang awalnya trouble dan sekarang sudah bagus lagi setelah saya terapi selama 4 bulan ya, kurang lebih 4 bulan saya menterapinya yang seperti saya jelaskan di video-video saya yang sebelumnya ya. Nah, saya akan melihatkan ke kalian baru 2 indukan yang saya benarkan selama 4 bulan dia sudah bisa menetas, maksud telurnya sudah bisa menetas dengan sempurna dan menghasilkan anak 1 ekor saja dulu ya. Saya akan kasih tahu kalian. Yang pertama dia adalah indukan BioVio ya, BioVio sama BioVio ya. Dia menghasilkan 1 anak lobet ya. Ini kelihatan apa enggak ya? Bentar, saya akan perdekat, oke? Ini saya flash. Nah, itu tuh kalian bisa lihat anaknya berjumlah 1 ekor saja ya, itu. Nah, ini awalnya dia bener-bener trouble dan tidak bisa menghasilkan tetesan anakan lobet yang sempurna. Dia cuma bisa menelor ataupun dia menelor tapi dia dihancurkan oleh induknya ataupun ditimbun ya. Dia tidak bisa produksi dengan bagus, dia kurang lancar. Dan sekarang saya sudah benarkan dan saya sudah terapi lebih dari 3 bulan alias 4 bulan dan hasilnya itu cukup memuaskan ya. Nah, kita berdekat dan anaknya menghasilkan 1 ekor anakan lobet ya, 1 ekor anakan lobet. Dia sempurna, sehat dan baik-baik saja ya. Ini anaknya BioVio sama BioVio ya. Nah, kedua-duanya BioVio dan anaknya pasti nantinya akan menghasilkan BioVio juga tuh. Anaknya kan bisa lihat dia sehat, dia bagus. Nah, ini indukan pertama yang berhasil saya terapi. Nah, ini saya terapi dan dia menetaskan anakannya dengan sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, saya akan tunjukkan anakan yang kedua. Oke. Kita tutup dulu. Nah, kalian harus benar-benar rajin merawat lobet kalian agar si lobet kalian yang awalnya rusak atau kalian dapat lobet yang trouble menjadi bagus lagi ya. Kalian harus benar-benar merawatnya dengan ketelitian dan kesabaran serta penuh rasa cinta. Oke ya. Nah, saya akan tunjukkan lagi lobet yang kedua ya. Lobet yang kedua yang sudah saya benarkan selama kalau yang ini enggak ada 4 bulan ya, sekitar 3 bulanan. Nah, ini akan saya tunjukkan ke kalian. Ini BioWing dan
blue. Nah, dia sudah menghasilkan anakan sebenarnya udah sering bertelur, tapi dia menjadi macet lagi ya. Dia macet selama hampir lebih 6 bulan ya, hampir setahun ya. Nah, setelah saya terapi selama 3 minggu, dia menghasilkan dan menelurkan lagi anakannya ya. Nah, itu anakannya sama 1 ekor anakan lovebird ya. Nah, itu hasilnya, anaknya sehat juga, dia masih bergerak-gerak. Nah, dia menghasilkan anakan yang sehat dan sempurna. Oke. Nah, itu. Nah, setelah saya terapi perlahan ya, saya terapi perlahan, saya benar-benar lihat si lovebird yang awalnya kondisinya sangat buruk dan tidak bisa produk lagi. Saya perhatikan kondisinya dan saya benarkan selama 3 bulan dan hasilnya seperti ini. Dia menghasilkan anakan lagi ya. Nah, saya akan tutup lagi. Nah, ini indukan yang awalnya benar-benar trouble, tidak bisa menghasilkan telur, tidak bisa menghasilkan telur dengan sempurna, alias dia akan menjadi telur kopong, dia menjadi indukan embrio yang mati dan tidak bisa menetaskan anaknya. Setelah saya terapi, dia menjadi bagus kembali ya. Nah, bentar, saya mau matikan flashnya dulu, oke? Kalau kalian menemukan indukan lovebird yang benar-benar itu trouble sekali, seperti egg bending atau telur yang tidak bisa keluar, atau induk yang lemah, ataupun dia sebenarnya tidak mempunyai penyakit kedua-duanya tadi seperti egg bending dan berlemak, itu karena apa? Kan hanya cukup mencarinya dengan cara terapi makanan, terapi mandi hujan, terapi mandi biasa, dan pemanasan ya. Nah, itu sangat penting karena semua harus melengkapi, mau itu dijemur, mau itu di angin-anginkan, mau itu di kalian kasih makan sayuran, egg foodnya maupun biji-bijian ya, kalian harus jaga dan kalian harus benar-benar kondisikan itu si lovebird ya. Kalau kalian malas-malas, kalau kalian tidak mau memberinya pasokan atau nutrisi yang cukup, dia tidak akan mungkin lagi mau bertelur dengan bagus dan menghasilkan anak yang bagus. Nah, kalian harus perhatikan semua itu, kalian lihat dulu, jangan kalian asal sembarangan. Hanya kalian kasih sayuran, hanya kalian kasih millet ataupun pola minuman ataupun vitamin, tapi kalian tidak melihat sebenarnya burung itu hanya kurang di beberapa saja ya. Kalian kasih berlebih itu salah, kalian kasih kurang itu salah, kalian perlu kasih sedang itu salah. Yang penting kalian lihat dulu porsi si burungnya, baru kalian bisa menemukan nanti kesalahan si burung itu dari mana ya. Bisa dari makanan, bisa dari minuman, bisa dari vitamin, bisa dari biji-bijian yang kalian kasih, ataupun perawatan yang kalian kasih. Nah, kalau saya lihat dulu, saya tentukan dulu yang apakah dia trouble dari mana dulu. Nah, baru saya bisa merakitnya sesuai kekurangan si lovebird yang harus diperbaiki ya. Seperti misalkan dia karakternya minta dijemur, nah kita jemur dulu, kita mandikan. Nah, kalau cocok berarti dia kurangnya di penjemuran. Kita coba lagi di waktu pemandian, kita mandikan, kita sering mandikan, kita sering mandi jemurkan. Nah, kalau misalnya itu benar, berarti dia kurangnya di mandi. Nah, tapi kalau kalian menemukan, kalian coba satu persatu, dari pola makan, dari pola egg food, dari sayur-sayuran, dari mandi, dari bla bla bla, kalian belum berhasil. Nah, kalian cari titik biasanya dia di makanan dan perawatan kalian ya. Jangan habis telur, kalian mandikan, kalian jemur, kalian kasih makan jagung, kalian kasih jagungnya berapa hari dan kangkungnya berapa hari. Itu pasti akan ketemu nanti kalian ya. Kalau saya menjelaskan satu persatu, mungkin di kalian akan bingung ya. Kecuali kalian ketemu dengan saya dan kita ngobrol bareng, pasti kalian saya kasih tahu dengan sangat detail ya. Karena yang saya lakukan bisa kalian pahami, tapi belum tentu nanti bisa jadi seperti saya ya. Kalau saya melakukannya ya seperti itu, kayak saya tentukan dulu, saya lihat dulu apakah si lovebird itu kurangnya dari mananya gitu ya, maksudnya dari mananya, apakah dia dari pemandiannya, dari pemanasannya, atau penjemurannya, lalu dari
pola milletnya ataupun kangkungnya ataupun jagungnya. Nah, saya lihat dulu dari situ. Misalkan kalau dia butuh jagung banyak, saya kasih jagung banyak. Kalau dia butuh millet yang dicampur dengan canary seed ataupun millet merah, kita kasih. Tapi kalau yang dia butuh hanya millet putih saja, dia tidak mau yang lain, kita kasihkan. Nah, nanti kalau misalnya beberapa pertukaran atau beberapa modifikasi yang sudah kita kasih, jika cocok pasti dia akan menghasilkan hasil yang bagus. Kalau kalian belum, ya berarti kurang cocok dengan pola makan ataupun pola perawatan kalian. Ada lebet yang sangat gampang sekali, mau diapa-apain saja dia tetap menghasilkan produkan yang bagus, menghasilkan anakan bagus, dia menetas terus, dia menghasilkan telur yang banyak, dia menjadi robot yang sehat. Itu juga ada karakter seperti itu, tapi sangat susah sekali ya. Biasanya kalau kita menemukan tuh, kalau diprodukan semua ini, kita akan menemukan berbagai macam indukan ya, mulai dari karakter, sifatnya bagaimana, kegalakannya gimana, pemberi susuannya dia bagaimana ke anaknya, atau dalam gelodoknya bagaimana dia membuatkan dia susuan ke telur, buat telurnya itu bagaimana, dan perawatan memakani anaknya itu bagaimana, memelihara anaknya dalam tubuh dan bagaimana. Itu dari semua indukan itu berbeda-beda ya. Jangan kalian anggap itu semua sama. Kalau pikiran kita sama, kita kasih makan, dia tidur, dia kawin, dia menelor, dia menetas, nanti kita ambil lagi dan gitu seterusnya. Tapi di setiap dari induk-indukan semua ini semuanya sangat berbeda, oke? Nah, kalau kalian menemukan tadi indukan yang trouble, ingin menjadi indukan yang sangat aktif lagi, yang awalnya kalian punya indukannya itu aktif, bagus, produksi, netes, bertelur, netes dan menghasilkan anak, dan tiba-tiba dia menjadi macet. Nah, bisa kalian lakukan cara-cara yang seperti saya kasih tahu, ataupun yang sudah video yang sudah saya buat ya. Nah, tadi sudah saya contohkan itu benar-benar real indukan yang trouble ya, benar-benar trouble dan tidak produk lagi. Dan ini masih ada beberapa indukan yang masih saya benarkan juga, tapi baru 2 bulanan ya, belum lebih dari 2 bulan ya. Kalau saya biasanya lebih dari 2 bulan saya lamakan terapinya, hanya cukup itu, saya mandikan, jemur, saya kasih makan, saya lihat dulu perubahannya dari pola makan, dari penjemuran, dari apa-apa, baru saya bisa menentukan dia dari mana kekurangannya. Oke. Nah, sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Semoga video saya bermanfaat dan kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Kalau kalian kurang mengerti, bisa kalian komentar ke saya ya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Kalau sudah menonton video ini, kalian like, kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, dadah, sampai jumpa, bye bye.